saya akan menjelaskan tentang teorema 13.3. Di mana di teorema 13.3 ini terdapat 3 poin. Nah, poin yang pertama berbunyi jika A komutatif dan I sebarang ideal dalam A, maka A per I itu komutatif. Nah, bukti karena di sini merupakan teorema, maka dibuktikan ya. Nah, di sini dapat kita buktikan teorema ini dapat kita buktikan berdasarkan definisi 13.3. Di mana definisi 13.3 berbunyi A ring dan I itu sebarang ideal dalam A. Nah, sistem aljabar A per I didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, ring A per ideal A sama dengan A kecil plus ideal di mana A kecil dalam A besar. Nah, definisi yang kedua, operasi penjumlahan itu dalam A per I didefinisikan sebagai A plus I ditambah B plus I akan sama dengan A plus B ditambah I. Dan operasi perkalian dalam A per I didefinisikan sebagai A plus 1 dikali B plus I akan sama dengan AB plus I. Nah, kan di sini sudah komutatif kayak gitu kan. Nah, jadi di sini berdasarkan definisi 13.3 poin 1 dan poin 2, maka teorema 13.3 poin 1, jika A komutatif dan I sebarang ideal dalam A, maka A per I komutatif. Maka di sini teorema di sini terbukti berdasarkan definisi 13.3. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang teorema 13.3 poin yang kedua, di mana poin yang kedua itu berbunyi jika A mempunyai elemen satuan I dan ideal I tidak sama dengan A, maka A per I mempunyai elemen satuan 1 plus A. Nah, di sini kita buktikan bukti. Nah, berdasarkan juga definisi 13.3 yang poin pertama ya, jika A per I maka sama dengan A kecil plus I, di mana A kecil itu dalam A. Nah, dari di sini itu kita membuat suatu kontradiksi di mana A per I itu tidak mempunyai pembagi nol, tidak mempunyai pembagi nol. Nah, kita misal. Nah, di sini kita misalkan A plus I ditambah A plus I. Nah, itu kan sama dengan 2A plus 2I ya. Nah, karena di sini kita membuat kontradiksi tidak mempunyai pembagi sama dengan 0, mempunyai pembagi 0, maka kita per 2 pembagi 0. Nah, sama dengan, di sini kan sama ya. Jadi, di sini, mohon maaf, ini 2I. Nah, jadi di sini A plus I, seperti itu. Nah, di sini, di mana I di sini merupakan elemen satuan. Nah, karena dengan I elemen satuan, maka di sini A plus 1. Maka di sini terbukti 1 plus A atau A plus 1. Maka di sini terbukti.
Nah, di sini selanjutnya yaitu poin yang ketiga ya, di mana di sini teoremanya berbunyi, jika A komutatif dan mempunyai elemen satuan dan I ideal prima dengan I tidak sama dengan A, maka A per I itu adalah daerah integral. Nah, kita buktikan di mana di sini karena di sini ring komutatif dengan elemen satuan berdasarkan yang 1 dan 2 ya, maka dengan mengingat 1 dan 2, yang ini maksudnya yang 1.1 dan yang poin kedua, maka diperoleh A per I itu ring komutatif dengan elemen satuan. Nah, di sini kita tinggal melanjutkan, di sini kita tinggal dibuktikan bahwa A per I itu tidak sama dengan 0. A per I itu tidak mempunyai pembagi 0. Nah, sama ya. Kita misalkan kembali ya. Misal A plus I, B plus I itu sama dengan 0 plus I. Nah, maka akan kita diperoleh AB plus I itu akan sama dengan 0 plus I. Nah, sehingga berakibat AB di sini ada di dalam I. Nah, di sini karena I di sini ideal, karena di sini ideal prima. Nah, maka berlaku salah satu A dalam I atau B di dalam I. Yang ini ya. Nah, jadi hal ini itu karena berlaku salah satu A plus I sama dengan 0 plus I plus ideal atau B plus ideal akan sama dengan 0 plus I. Nah, karena I ideal prima, maka berlaku salah satu A dalam I atau B dalam I kan, berdasarkan ini kan diperoleh ini. Nah, maka karena ini itu terbukti bahwa A per I itu daerah integral. Ya, agar lebih paham terkait teorema 13.3, di sini akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu contoh 11.1 dan contoh 11.2. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari contoh 11.3. Saya akan menjelaskan tentang contoh 11.1 yang menjelaskan tentang diketahui himpunan bilangan bulat Z dan P' akan ditentukan sifat-sifat dari ring quiescent Z bagi P. Nah, di sini maka kita ambil buktinya itu jika A, B anggota P, maka A, B merupakan kelipatan dari P, dan karena P prima maka A membagi P atau B membagi P, sehingga A anggota dari P atau B anggota dari P. Berakibat atau akibatnya teorema 11.3 diperoleh Z bagi P merupakan daerah integral. Maka
Disimpulkan bahwa contoh 13.1 merupakan pembuktian dari teorema 13.3 yang menerangkan sifat komutatif pada A dan I yang akan diperoleh A bagi I. Ini adalah sama. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk contoh 13.2, di mana diketahui Z6 merupakan ring komutatif dengan elemen satuan terhadap operasi penjumlahan dan perkalian modul 6. Dibentuk 2 sama dengan elemennya, yaitu A kali 2 untuk setiap A elemen dari Z6, yaitu 0, 2, 4. Dan berdasarkan definisi tersebut di atas, 2 merupakan ideal dalam Z6. Ideal-ideal lain di dalam Z6 adalah 1, 3, 5 sama dengan Z6. Dan ideal yang dibentuk oleh 3 yaitu 0 dan 3. Nah, kemudian sedikit membahas tentang atau mengulang sedikit tentang ideal itu, di mana bisa kita ilustrasikan terkait ideal, yaitu di sini ada ring R dengan elemen R, dan di dalamnya itu ada himpunan bagian I yang disebut dengan subring I. Nah, kemudian untuk sifat-sifat dari ideal, yang pertama, subring I dikatakan ideal kiri dari R jika setiap R elemen R dan setiap A elemen I berlaku ketika R dikalikan A. Untuk setiap R dikalikan A, hasilnya itu masih elemen dari I itu sendiri. Nah, dikatakan ideal kiri karena R ini berada di sebelah kirinya A. Terus kemudian untuk yang kedua, subring I disebut ideal kanan dari R jika setiap R elemen R dan setiap A elemen I berlaku AR elemen I, dimana untuk R itu berada di sebelah kanannya A. Nah, untuk yang ketiga, suatu subring I dikatakan ideal apabila ideal kiri dan ideal kanan itu berlaku, seperti itu. Terus kemudian masuk ke contoh soal, dimana kan di sini ada Z6 dan ada 2. Nah, Z6 ini bisa kita sebut sebagai ring R, dan 2 ini bisa kita sebut dengan subring 2. Nah, karena Z6 ini ring, maka bisa kita tuliskan untuk Z6 sama dengan Z6 ini kan modulo ya, berarti untuk elemennya bisa kita tuliskan 0, 1, 2.